Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Taib, selalu kita panjatkan terlebih dahulu puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan lagi dalam majelis ilmu, majelis taman-taman surga, melanjutkan kajian dari tafsir Ibnu Katsir surat Al-Insyiqaq. Alhamdulillah, kita sekarang masuk pada ayat yang ke-23, mudah-mudahan selesai sampai ayat 25. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadi wasilah tambahan pemberat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Mari kita baca terlebih dahulu dengan mengharap pahala tentunya dari satu huruf 10 kebaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrih fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum
ajrun ghairu mamnun. A'udzu aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitani dari godaan setan ar-rajimi yang terkutuk. Bismillahi dengan nama Allah, siapa Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi maha penyayang. Idzas sama'u jika langit insyaqqat telah terbelah. Wa adzinat dan dia langit patuh li rabbiha terhadap Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Wa huqqat dan sudah sepatutnya patuh. Wa idzal ardu dan jika bumi muddat diratakan. Wa alqat dan bumi mengeluarkan ma segala sesuatu fiha yang ada di dalamnya. Wa takhallat dan menjadi kosonglah bumi itu. Wa adzinat dan bumi patuh li rabbiha kepada Rabbnya. Wa huqqat dan sudah sepatutnya dia patuh. Ya ayyuhal insanu wahai sekalian manusia. Ingat kita sudah mempelajari di situ alif lam istighraqiyah al insanu maknanya yang merasa manusia, laki, perempuan, kemudian kafir, mukmin, munafik, semuanya masuk pada makna al insanu pada ayat ini. Karena alif lamnya alif lam istighraqiyah. Istighraqiyah itu dari gharaqa, tenggelam. Al istighraqiyah itu menenggelamkan seluruh makna yang artinya adalah manusia. Makanya tidak pandang bulu. Siapapun yang merasa dirinya manusia masuk pada makna alif lam yang masuk pada kalimat atau kata insan. Innaka, Allah mengajak berbicara. Innaka, sesungguhnya kamu wahai manusia, mau kafir, mau mukmin, munafik, fasik, laki, perempuan, kamu. Ya. Kadihun, itu benar-benar sedang bekerja keras. Ila rabbika, menuju Rabbmu. Kadha, dengan benar-benar bekerja keras. Nah, kadha diambil dari kata kadihun, kalimat sebelumnya. Kadihun. Ini maknanya adalah menegaskan dan menguatkan makna kalau kamu manusia di dunia ini sedang bekerja keras dengan benar-benar bekerja. Menuju Rabbmu. Famulaqih. Yang kemudian kamu akan menemuinya. Ini kata tunggal kembali kepada Allah. Famulaqihi. Maka kamu, wahai manusia, pasti akan menemuinya, menemui Allah. Sehingga ayat 7 dan selanjutnya menjelaskan dua jalan, dua tipe manusia. Fa'amman, maka adapun orang, siapapun, ada orang utia yang didatangkan apanya? Kitabahu, kitab catatannya nanti pada hari kiamat, biyaminihi dari arah kanannya. Fasaufa yuhasabu, maka orang seperti ini pasti akan yuhasabu, dihisab, diperiksa, diroris. Hisaban dengan hisaban, pemeriksaan yasiran yang sangat mudah. Yasiran. Wayang qolibu, dan dia pasti akan kembali ila ahlihi, menuju keluarganya, masruro, dengan penuh gembira. Ya, sebagaimana yang sudah kita pelajari pada surat At-Tur, ya, pada surat At-Tur ayat 20 kemudian selanjutnya sampai ayat 25. Mereka bertemu dengan keluarganya dengan senang hati. Kenapa? Inna kunna qablu
fi ahlina musyfiqun. Ya, disebutkan karena dulu ketika di dunia kami diajarkan oleh orang tua kami, bapak ibu kami mengenal rasa takut yang harus ditumpahkan kepada Allah saja. Jadi mengenal kehidupan di kemudian kehidupan akhirat, yakin ya. Sehingga nanti dipertemukan lagi di akhirat. Ada yang kedua, wa amman, dan adapun orang utia yang didatangkan apanya? Kitabahu, kitabnya, kitab catatannya. Wara'a zahrihi, dari arah belakang punggungnya. Fasaufa yad'u, maka pasti dia akan menyeru berteriak keras. Suburo, celakalah aku. Penyesalan. Wayasla, dan dia pasti akan masuk sa'iro, ke dalam api yang menyala-nyala. Maksudnya api neraka. Innahu, kenapa keadaannya seperti itu masuk neraka? Sa'iro, yang menyala-nyala apinya. Innahu, karena sesungguhnya orang itu, karena adapun keadaan seseorang itu dahulu, ya, ketika di dunianya, fi ahlihi, ketika berada di tengah-tengah keluarganya, masruro, mereka bergembira ria, ya, hidupnya sekedar hidup, makannya sekedar makan, ya, kemudian mereka berkumpulnya sekedar berkumpul saja, tidak pernah mengingatkan hal yang baik, tidak dikenalkan tentang negeri yang jauh, negeri akhirat, ya, hidup sekedar hidup. Si kafir kan begitu. Innahu, ya, penyebab yang keduanya, sungguh dia dzanna, dulu ketika di dunia, makanya di sini pakai fi'il madhi, past tense, karena menceritakan, sedang bercerita di akhirat keadaannya, menceritakan yang sudah berlalu ketika di dunia, sehingga pakai past tense kalimatnya. Innahu, sesungguhnya orang itu, kenapa masuk neraka? Dzanna, karena dulu ketika di dunianya, ya, pernah punya keyakinan allayyahur, ideologi, keyakinan, pamadegan, kalau mereka ini tidak akan sama sekali kembali ke Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada akhirat, mati ya sudah, orang mati saja, tidak ada lagi kehidupan. Bala, padahal tidak demikian. Inna rabbahu, sesungguhnya Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, karena keadaan Allah bihi, kepada orang itu, meyakininya hidupnya sekedar hidup, apapun yang dilakukan ketika di dunianya, basiro, itu maha melihat. Fala uqasimu, maka aku bersumpah, kata Allah, bisyafaq, dengan waktu senja, waktu yang warnanya memerah di sore hari, ya. Senja datang, sambut sang bulan, hilang, ya. Nah, waktu seperti itu waktu yang sangat menentukan, ya. Mengulang sedikit memori catatannya. Nabi mengatakan, menjelang malam maka tutuplah bejana-bejana kalian. Matikanlah api yang ada di tungku-tungku kalian, ya, suruh dimatikan. Ya. Kenapa? Waktu itu waktu yang paling rentan. Pergantian malaikat yang menjaga dari pagi hari sampai sore, aplusan dengan malaikat yang sore menjaga sampai malam. Ada celah di situ, kesempatan setan untuk mengganggu anak cucu Adam. Nah, terjadi kebakaran karena setanlah, ya, melihat peluang api tidak dimatikan. Bisa dari celah situ. Anak namanya Ummu Sibyan, setannya, itu juga terjadi ketika di sore hari menjelang malam. Suruh ditutup pintu-pintu rumah, kemudian jendela-jendela oleh Nabi. Waktu yang paling rentan, waktu pergantian. Ya. Kemudian bisa juga ketika itu ada penyakit yang diturunkan ketika itu. Makanya suruh ditutup bejana-bejananya. Waktu yang paling rentan, ya. Sehingga anak-anak suruh masuk ke rumahnya. Allah bersumpah, fala uqsimu bisyafaq, ya. Dan waktu itu waktu yang banyak orang lalai, ya. Padahal waktu yang
menentukan. Begitu juga pergantian dalam hitungan hijriyah itu di penghujung sore. Itu sudah, misalkan ini hari apa? Hari Selasa malam Rabu. Nah, tadi bisyafaq waktu menjelang maghrib ya, masih sisa ada gurat-gurat merahnya. Nah, itu sudah pas maghribnya datang, itu sudah selesailah hari Selasa. Nah, kemudian maghrib masuk isya itu adalah awal hari Rabu dalam hitungan hijriyah. Itu juga mengingatkan kalau kita bertambah usia, bertambah waktu, bertambah ya berkurangnya umur, bertambahnya usia, berkurangnya umur. Ya, itu diingatkan. Wal-laili wa ma wasaqa, demi malam Allah bersumpah dengan waktu senja yang memulai hari dalam hitungan hijriyah, kemudian awal malam, wal-laili Allah bersumpah dengan malam. Ya. Ingat sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang sangat berharga. Ya, di balik sumpah yang Allah jadikan sumpah, Allah ingin mengingatkan kita dengan banyak hikmah dan pelajaran. Ya. Karena Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Kecuali hanya satu saja dalam surat An-Nisa ayat 65 Allah bersumpah dengan dirinya saja. Ketika menyampaikan persoalan yang paling mendasar yaitu hukum. Ya. Wajibnya untuk tunduk terhadap keputusan Nabi Muhammad SAW. Baru Allah mengawali sumpahnya dengan dirinya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tapi di ayat yang lain Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya, termasuk dalam ayat ini. Wa ma wasaqa, di situ maknya bersifat umum, mak syai. Allah bersumpah dengan sesuatu yang bersifat umum. Demi malam, nah baru setelah itu Allah bersumpah wa ma wasaqa, dan demi apa saja yang Allah ciptakan untuk menyelubungi, mengiringi waktu malam. Ya. Baiknya, buruknya, itu termasuk wa ma wasaqa. Ya. Kesempatan untuk mencuri biasanya menunggu waktu malam. Ya. Untuk berbuat jahat, waktu malam, wama wasako. Tapi ada juga yang mereka menyelisihi umumnya fitrah manusia, mencari nafkahnya di waktu malam juga. Tapi tetap konotasinya apa? Buruk. Ya. Kemudian waktu yang tepat untuk mengistirahatkan badan, karena badan ini punya hak untuk istirahat, itu juga termasuk wama wasako. Sebagaimana yang terjadi sabda Nabi yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi kepada sahabat Abu Darda yang beliau mau juhud sehingga tidak mau tidur di malam hari, beliau gunakan habis isya untuk menikmati qiyamul lailnya sampai datangnya waktu subuh. Akhirnya Salman mengingatkan, tidurlah wahai sahabatku Abu Darda, karena Nabi bersabda, inna li ainaika alaika haqqo wa inna lillahi alaika haqqo. Sungguh kedua matamu itu ada hak untuk istirahat yang kamu harus memenuhi haknya. Ya, badan ini harus istirahat. Tapi nanti di sepertiga malam barulah boleh bangun untuk tahajud. Ngapain? Wa inna lillahi alaika haqqo. Ya, sungguh Allah juga punya hak yang harus kamu penuhi. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Dalam surat Ya ayyuhal muzammil, al-muzammil. Begitu juga fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu yang paling tepat di sepertiga malam. Ya, di antara Allah bersumpah dengan malam, habis sholat isya sampai datangnya waktu subuh itu disebut al-lail. Tapi di antara rentetan Allah bersumpah dengan waktu malam yang paling spesial adalah di sepertiga malam. Ya, di sepertiga malam. Nanti akan sampai lebih mendalam lagi kita membahas tentang wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nasyirati nashra. Allah bersumpah tentang angin, ya. Angin yang membawa kebaikan, angin yang membawa bencana, wan nasyirati nashra, angin yang membawa rahmat.
Allah bersumpah dengan angin. Nanti berkaitan dengan waktu yang paling spesial yang berita itu dibawa oleh angin. Ya, nanti akan sampai. Sabar ya. Nanti pada tafsir surat Al-Mursalat ya, di penghujung juz yang ke-29. Ya, mudah-mudahan ada usia nanti ya, insya Allah. Indah Allah menciptakan dan bersumpah tentang angin. Wama wasako itu seperti itu. Apa saja yang terjadi yang mengiringi malam, baiknya, buruknya, syarran wa khaira. Ya. Wal qamari idat tasak. Allah juga bersumpah demi bulan idat tasako apabila sudah menjadi sempurna. Ya. Keadaan cuaca yang terbaik, ya, bahkan berbekam yang terbaik itu juga pada malam ketika bulan itu purnama, ya, karena kondisi tubuh itu sedang balance, stabil, ya. Makanya Allah bersumpah dengan bulan, ngasih tahu, tapi dalam hitungan hijriyah, karena yang dijadikan sumpah adalah perputaran bulan, almanak hijriyah. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Latarkabunna benar-benar kamu, ya. Di sini ada dua makna, ya. Allah berbicara kepada manusia, tapi secara makna khusus Allah berbicara kepada orang yang menerima wahyu ini. Siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam ilmu tafsir, disiplin ilmu tafsir, ketika Allah SWT berbicara kepada Nabi, maknanya itu juga berlaku bagi umatnya, ya. Latarkabunna, benar-benar pasti kamu Muhammad akan melalui, menjalani, ya, tobakon ang tobak, setingkat demi setingkat, step by step. Nah, dalam tafsirnya, dalam kehidupan ini tidak ada jalan yang ketiga. Wahadainahun najdain, ya. Ada masa-masa, ya, orang itu merasakan kebahagiaan, jalannya nikmat, gitu ya. Ada juga masa-masa dia mendapatkan ujian, ya, antara baik dan buruk, antara syukur dan sabar, antara nikmat dan bencana. Itu namanya tobakon an tobak, ya. Jadi kalau orang mengatakan, saya lebih baik jadi burung camai saja, katanya, dia sudah menyalahi fitrahnya, berarti tidak siap untuk menjalani ujian hidup, ya. Ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu lahu khair. In asabatu sarra'u sakara wa in asabatu dharra'u sabara wa kana dzalika khairan lahu. Kata Imam Hasan Al-Basri, hidup manusia itu seperti burung yang terbang memiliki dua sayap. Ketika angin itu sepoi-sepoi, penuh dengan kebahagiaan, segerakanlah kepakan sayap syukurnya. Ketika angin itu kencang, bahkan anginnya begitu cepat sekali, segerakanlah kepakan sayap sabar. Walaisa dzalika ilal mu'min. Keadaan seperti itu tidak pernah ditemukan kecuali ada pada jiwa orang mukmin, ya. Makanya diawali dengan ajaban li amril mu'mini. Menakjubkan sekali kehidupan orang mukmin kalau imannya digunakan dalam kehidupan. Tidak ada yang ketiga, antara baik dan buruk, hak dan batil, antara bahagia dan sedih, ya, antara kenikmatan dan bencana, begitu, antara syukur dan sabar, ya. Dan tidak ada yang ketiga, itu saja, ya, antara itu. Makanya hidup ini antara syukur dan sabar. Dapat kenikmatan, syukuri. Dapat kenikmatan yang lebih besar lagi, katakan alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus sholihat, ya. Mendapatkan ujian, ya, kita sabar. Tapi Ibnu Qayyim mengatakan tingkatan sabar yang paling tinggi itu adalah syukur atas ujian itu sendiri, ya. Sehingga Nabi mengajarkan ketika dapat musibah tetap katakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah atas setiap keadaan yang ada, ya. Karena dari situ lahir husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar yang paling tinggi itu adalah syukur itu sendiri, gitu ya. Taib. Latar kabunna tobakon an tobak. Termasuk juga latar kabunna tobakon an tobak, kita mendapatkan bahagia dan
sengsara, ya, kemudian nikmat, kita bersyukur, ada ujian kita bersabar, ya. Itu tadinya alam goib, kemudian alam rahim, kemudian lahir menjadi seorang manusia di alam dunia. Dari kecil, kemudian meningkat menjadi dewasa, kemudian setelah itu menjadi tua dan beruban, lemah-lemah, banyak penyakitnya. Jangan tersinggung ya yang ini. Nah, memang sudah harus begitu. Kemudian setelah itu barulah ada sebagiannya sudah diwafatkan, ada yang Allah tangguhkan sampai hari yang sudah ditentukan. Ya. Semuanya akan merasakan hal itu. Ayatnya sudah disampaikan. Kemudian famalahum la yu'minun, sudah dijelaskan kalau kondisi manusia itu dari satu tahapan ke tahapan yang lain, dari anak kemudian menjadi muda, menjadi dewasa sampai kemudian menjadi tua, dan itu dilihat ya secara kasat mata terlihat, oh iya ya ada orang yang meninggal, oh iya ya dulu saya masih muda sekarang sudah tua ya, oh ibu saya dulu jag-jag ke pasar sekarang sakit-sakitan, itu dilihat. Famalahum la yu'minun. Nah, Allah menyindir kita. Kenapa sih? Apa yang menjadikan mereka tidak mau beriman itu apa? Ya, kalau orang kafir, kalau kita ya ngambil tadabur dari ayat ini, ya bukan untuk orang kafir saja, termasuk diri kita. Kenapa kita tidak mau meningkatkan kualitas kesadaran kita gitu? Padahal kejadian tobakon antobak itu terlihat dalam kehidupan kita. Ya. Coba kan kemarin belum menikah sekarang sudah menikah. Dulu nggak punya anak sekarang sudah rimbitan. Ya, anak banyak. Gitu. Dulu nggak pernah yang namanya asam urat, kapan asam urat dulu terjadi? Ya, sekarang usia segini sudah mulai terasa asam urat. Dulu itu Pak, saya merasakan ya, waktu belum menikah itu. Bukan berarti lebih baik nggak usah menikah, salah juga. Ya. Ini ketika belum menikah, saya jalan kaki itu dari Solo, ya, sampai ke Gua Trawang, ya, ada Gua Trawang di daerah Wonogiri, ya, itu berjalan selama 1 pekan, Pak. Jalan kaki itu, istirahat cuma 15 menit ya 20 menit, kemudian digandengkan, dipersaudarakan sama teman, ya. Yang satu dia megang, terus temennya tidur, sambil jalan tuh tidur, tidak terasa, kuat itu, ya, sampai pecah-pecah kaki, saya habis sampai 4 sendal jepit tuh habis, ya. Itu dinikmati, jag-jag sehat gitu ya. Kalau main bola dulu tuh sampai 2 jam lebih tuh seperti baru beberapa menit itu. Ya, sekarang lain ceritanya tuh. Ya, lain ceritanya. Baru sebentar saja sudah terasa. Oh, Allah mengingatkan ternyata kita ini sudah punya usia, ya, bertambah usia, berkurangnya umur kita. Famalahum la yu'minun. Itu dilihat oleh kalian. Kenapa kalian tidak mau beriman? Apa yang menjadikan kalian kurang meningkatkan kualitas kesadaran? Begitu. Kenapa kalian masih masbuk sholatnya? Nah, gitu. Kenapa masih nggak bisa bangun juga untuk tahajud? Kenapa kok masih bakhil padahal hartamu bisa dikeluarkan untuk sodakohnya? Famalahum la yu'minun. Ya. Kenapa tidak ditingkatkan kualitas kesadarannya untuk mendekat-dekat kepada Allah? Padahal terlihat nyata. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Ini jelas kepada orang kafir. Dan ketika dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, mereka tidak mau sujud, ya. Kalau dalam surat Nuh, coba dilihat dalam surat Nuh. Itu berat sekali ujian yang dihadapi oleh Nabi Nuh di hadapan umatnya. Kalimatnya itu Rabbi inni da'autu qaumi lailaw wa nahara. Walam, ayatnya dari sejak ayat pertama sampai ayat 20 itu kisah tentang itu. Kullama da'autuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaqsaw thiyabahum wastakbaru istikbara. Itu kain bajunya ditutup untuk menutupi kedua telinganya. Tidak mau mendengar dakwahnya Nabiullah Nuh alaihissalam, tutup telinganya gitu ya. Wa idza quriya alaihimul Qur'anu la yasjudun, ya. Hatinya itu tidak terpanggil, ya. Malah mereka menutup kedua telinganya gitu ya. Dulu Pak, ya, di Soreang, ya, dulu cerita kakek saya, ada salah seorang
ada salah seorang ustadz ya banyak mengingatkan tentang surat Al-Ahzab ayat 59 dan surat An-Nur surat 24 ayat yang ke-31 tentang wajibnya pakai jilbab ya. Aneh orang menutupi kain menutupi auratnya dengan kainnya sehingga yang terlihat hanya dua telapak tangan dan wajah, itu aneh. Sampai ada salah seorang penggeden ya, pembesar kaum gitu ya, mengatakan eta mah juga bebegig sawah gitu. Tahu bebegig sawah? Ya. Akhirnya orang itu berapa hari nggak bisa bicara. Ya. Mungkin kena azabnya ya, nggak bisa bicara. Akhirnya ditengok oleh ustadz itu dan didoakan, baru sembuh ya, baru sembuh. Tapi setelah sembuh kemudian meninggal gitu. Nah, meninggalnya kenapa? Sudah takdirnya meninggal. Jangan suudzon. Tapi kalau kita jangan mengomentari ayat yang sudah jelas hukumnya. Kemudian kita diskusikan sampai mengucapkan hal-hal yang menjadikan murka Allah Subhanahu wa taala itu datang. Padahal di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6566 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Ya. Apakah kepada Allah, kepada ayat-ayatnya dan kepada rasulnya kalian mau memperolok-olokannya? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Hati-hati ya. Tidak ada alasan lagi bagi kalian. Sungguh kalian itu telah kafir setelah kalian beriman. Itu kalau orang menyatakan muslim, sudah surat Al-Ahzab ayat yang ke-36 itu harus menghiasi dirinya. Ya, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah pantas bagi orang mukmin laki-laki maupun perempuan ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sebuah keputusan syariatnya, kemudian dia mencari keputusan yang lain. Ya, tidak pantas. Hanya ucapkan sami'na wa ata'na. Kalau tidak demikian, pasti ada efeknya. Pasti. Ya. Karena wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu juga di dalam surat Al-Hasr sama ya. Surat 17 ayat yang ke-7 dan sampai 9 ya, surat Al-Isra. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik maka efek positifnya kembali kepada diri kalian sendiri. Tapi kalau kalian berbuat jelek, buruk, dosa, apalagi mengomentari hal-hal yang buruk, memfitnah, merendahkan Allah, Rasulnya dan ayatnya, maka falaha ya, efek dari perbuatan buruknya itu kembali kepada dirinya sendiri. Ya. Makanya keep our language. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa lebih baik jempek saja. Apalagi ini yang dibacakan adalah ayat Al-Quran. Ya, ayat Al-Quran yang dibacakan. Maka sami'na wa ata'na. Baik, jamaah rahimakumullah, apalagi masa-masa tahun-tahun politik, hati-hati betul ya, jangan sampai terjebak. Ya. Masa setelah waladhdallin jadi makbul, itu kan hati-hati ya. Khawatir menjadi memperolok-olokan ayat. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Kita lanjutkan. Bahkan orang-orang kafir dilihat di situ menggunakan past tense. Bahkan orang-orang kafaru yang telah kufur, memang sejatinya sudah ingkar. Yukadzibun. Setelah itu baru Allah menggunakan firman-Nya dengan fi'il mudhari, continuous tense. Ya. Bahkan orang-orang yang jelas-jelas telah kafir, tersematkan dalam hatinya itu pengingkaran kepada ayat Al-Quran. Yukadzibun kesananya. Sudah pasti dalam kehidupannya mereka mendustakan Al-Quran. Ya. Bahkan merencanakan, ya, menafsirkan, mentakwilkan ya, dengan sengaja untuk mendistorsi ayat. Ya. Seperti kaum jil. Ya, kaum jil.
jaringan iblis liberal itu memang sudah direncanakan ya untuk mendistorsi ayat. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Wallahu a'lamu bima yu'un. Adapun Allah Subhanahu wa taala zat yang a'lamu. Di situ pakai ismu tafdil. Lebih, paling. Nah, itu namanya ismu tafdil ya. Misalkan hadza akbaru atau asgharu min hadza ya. Si fulan ini badannya lebih besar daripada ini. Itu namanya tafdil ya, paling. Wallahu a'lamu, adapun Allah a'lamu, dat yang paling tahu. Bima yu'un, maknya mak syai, bima Allah paling tahu, maha tahu, bima terhadap segala sesuatu, yu'un yang mereka selalu menyembunyikannya. Jadi baru merencanakan saja perbuatan zalim Allah tahu ya. Baru merencanakan hal yang buruk saja, gerentes hati ya, baru dalam hati saja. Itu Allah Maha tahu. Apalagi ini jelas-jelas yukadzibun, mereka selama hidupnya merencanakan untuk mendustakan Al-Qur'an. Itu jauh lebih tahu. Nah, di sini ada hal yang menarik ya. Bahasa Al-Qur'an ya. Allah suruh kepada Nabi Muhammad menyampaikan kepada orang yang ilmunya sudah sampai kepada mereka, keterangannya sudah sampai kepada mereka, tapi mereka tidak mau sadar juga, bahkan merencanakan untuk merendahkan, mendistorsi isi Al-Qur'an agar orang-orang Islam tersesat. Nah, ya sudah, mengingatkan sudah. Maka dilihat ayat 24-nya, bahasanya apa ya? Menggelitik sekali gitu. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka wahai Muhammad, tolong kata Allah, sampaikanlah berita gembira kepada mereka orang-orang pembangkang yang mendustakan Al-Qur'an itu. Beritanya gembira suruh disampaikan. Tapi berita gembiranya kok bi'adzabin alim gitu ya. Dengan pasti akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Nah, ini dalam tafsir itu para ulama tafsir menyebutkan lit taubih ya. Cara Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka biar gembira dulu. Ah, ada berita gembira apa ya? Itu sene yang sangat panas. Akhirnya gembira, berita gembira tapi menyakitkan ya. Pak, ada berita gembira buat Bapak. Apa? Ya. Bapak diturunkan jabatan. Pak, ada berita gembira karena Bapak sudah bekerja dan berjuang selama 1 bulan di rumah makan kami, Bapak dapat berita gembira. Apa? Enggak dikasih upah. Nah, gitu. Itu masih mending di dunia, Pak ya. Ini di akhirat ya. Hal yang sama di beberapa ayat yang lain. Coba contoh ya. Di surat An-Nisa. Surat An-Nisa surat ke berapa? 4. Ayat ke 138 sampai 140 ya. Nah, pada ayat 138-nya juga sama. Kalimatnya fabashshirhum bi'adzabin alim ya. Ada? Coba kita lihat ya. Surat An-Nisa. Nah, ayat 138. Sudah ketemu? Mestinya, coba dilihat dulu sebelum masuk pada surat 4138. Mestinya berita gembira itu kan lazimnya itu baik gitu. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar misalkan. Surat Az-Zumar surat yang ke-39. Ayat 17-18. Mestinya begitu. Ayat 17-18. Walladzina jtanabut taghuta
dan orang-orang yang menjauhi setan-setan yang disebut dengan tagut. Menjauhi ayya'buduha, untuk tidak mengibadahinya. Wa anabu, dan mereka bertobat kembali ilallahi, kepada Allah. Lahumul busyra. Ya, berarti ini orang-orang yang menjaga kualitas tauhidnya. Dia tidak mau condong sedikit pun kepada kemusyrikan, tidak mau terpedaya oleh setan-setan togut, ya, yang menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak terpedaya. Lahumul busyra, bagi mereka akan mendapatkan berita gembira. Nah, setelah itu lihat kalimatnya. Di penghujung ayat 17, nanti dipertegas pada ayat 18-nya. Fabasyir ibadi, maka sampaikanlah berita gembira wahai Muhammad, ibadi, kepada hamba-hambaku. Hamba-hamba yang mana yang harus pantas mendapatkan berita gembira? Alladzina, yaitu orang-orang yastami'una, yang selama hidupnya terus mendengarkan. Mendengarkan apa? Al-qaula, perkataan. Fayattabi'u, al-qaula di situ ada alif lamnya, alif lam ma'rifah, perkataan yang baik. Fayattabi'una, kemudian dia segera, pakai fa bukan thumma. Kalau pakai thumma itu kemudian, tapi jedanya lama mikirnya, ya, sampai berapa hari, berapa tahun, berapa bulan, berapa tahun. Tapi kalau fa segera, setelah dia mendengarkan perkataan yang baik, Al-Quran dan hadis, ya, fayattabi'una, maka segera dia mengikuti ahsanahu, perkataan yang terbaik di antara yang baik. Ulaika, mereka itu, alladzina, orang-orang hadahumullahu, yang Allah berikan hidayah kepada mereka. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah sejatinya mendapatkan kriteria ulul albab, orang yang akalnya sehat. Nah, mestinya berita gembira tuh begitu. Nah, tapi ini aneh berita gembiranya. Nah, sama ayat itu, ayat 24 seperti pada surat 4 ayat yang ke-138. Coba kita lihat, baru sekarang lihat surat An-Nisa. Itu namanya lit taubih, ya, lit taubih. Basyir, sampaikanlah berita gembira wahai Muhammad, al-munafiqina, kepada orang-orang munafik. Jangan bilang muna, itu anak-anak sekarang nggak beres bahasanya. Munafik, ya. Sampaikanlah berita gembira. Berita gembira. Untuk siapa? Al-munafiqina, untuk orang-orang munafik. Apa berita gembiranya? Bi anna, pakai gunnah di situ. Nah, gunnah itu kan bahasa tajwid. Gunnah itu penekanan makna. Jadi bi anna, karena sesungguhnya, tuh, berpengaruh kepada arti. Lahum, bagi mereka, adzaban, siksaan, aliman, yang sangat pedih. Siapa mereka itu yang mendapatkan berita gembira berupa adzaban alima? Alladzina, yaitu orang-orang yattakhiduna, yang selama hidupnya mereka suka menjadikan, mengangkat al-kafirina, orang-orang kafir, diangkat, dijadikan auliyaa, sebagai wali-wali, para penolong, min dunil mu'minin, selain orang mukmin. Ayabtaghunahumul izzah, ya. Ayabtaghuna indahumul izzata, apakah mereka itu orang-orang munafik ini mencari kemuliaan di sisi orang kafir? Fa innal izzata lillahi jami'a, maka ketahuilah sesungguhnya kemuliaan yang sesungguhnya, kemuliaan itu semuanya adalah milik Allah. Nah, begitu fabasyir ibad. Ini namanya litaubih, ya. Dalam istilah ulama tafsir itu litaubih, litaubih. Nah, istilahnya litaubih. Cara Allah menghinakan mereka karena sudah disampaikan ilmunya, sudah disampaikan juga keterangannya, tapi kok mengambil jalan yang lain, ya. Sudah dijelaskan, latar kabunna tobakon antobak, hidup itu seperti itu, menjalani, mengisi waktu-waktu dari muda, kemudian menjadi tua, kemudian mati. Dan kamu saksikan, ya, bagaimana
matinya orang yang hina, munafik, kafir, kamu saksikan. Tapi kenapa ketika dibacakan Al-Quran yang bisa membahagiakan kamu di dunia dan di akhirat, kamu tidak mau menyambutnya, bahkan merencanakan untuk mendistorsi ayat-ayat Al-Quran. Begitu. Nah, maka ya sudah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada Nabi Muhammad, suruh berita gembira ini sampaikan kepada mereka berupa siksaan yang sangat pedih. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan di sini bahwa di sini ada istitsna, pengecualian. Karena Allah menyebutkan sebelumnya orang-orang yang mendustakan Al-Quran, orang yang pasti akan mendapatkan berita gembira berupa siksaan yang sangat pedih. Ada yang tidak akan mendapatkan hal itu, namanya istisna, pengecualian. Illa, nah itu istisna, pengecualian. Siapa yang tidak akan mendapatkan seperti itu? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang beriman, wa amilu, dan mereka beramal as-solihat. Lihat kalimatnya as-solihat, bukan as-solihata, bukan, tapi as-solihat, bentuknya jamak, ya, plural. Kecuali orang-orang yang mereka telah beriman, wa amilu, dan mereka dulu telah beramal. Beramal apa? As-solihat. Banyak sekali amal-amal yang baik, bukan satu kebaikan, ya. Yang sunnah, yang wajib dia kerjakan, ya. Kemudian dosa besar, dosa kecil dia juga berusaha meninggalkannya. Karena inti dari amal soleh kan cuma dua, ibadah itu, ya. Kalimatnya ada yang sempurna, ada yang sebagiannya disebutkan. Tapi di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala kalimatnya sangat mendidik kita, ya. Makanya perlu memahami bahasa Al-Qur'an, bahasa mukjizat, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, ya. Yang disebut dengan as-sholihat, amal-amal yang soleh, bentuknya jamak, bukan as-solihatu. Nah, kalau as-solihat ini satu amal soleh. Tapi kalau as-solihat banyak amal soleh. Statusnya amalan itu ada yang wajib, ada yang statusnya sunnah. Orang-orang yang grade-nya tertinggi, ya, di antara kualitas orang-orang muslim itu, bahasa mudahnya, tidak pernah membedakan antara amalan soleh yang sifatnya sunnah dengan amalan soleh yang statusnya wajib. Tidak suka membedakan dalam mengamalkannya, harus jelas. Tapi mereka sangat paham dalam urusan definisi. Definisinya dari mana dulu? Kalau definisi ulama akidah mengatakan amalan yang wajib itu adalah amalan yang menjadi syarat sahnya iman. Ingat-ingat, iman kita kepada Allah itu tidak akan sah, dicoret, kalau dia tidak mengerjakan amalan yang wajib. Satu. Yang kedua, sunnah, amalan soleh, amal soleh yang sifatnya statusnya sunnah, menurut ulama akidah adalah amalan yang menjadi syarat sempurnanya iman. Artinya, kalau tidak kita kerjakan amalan soleh yang sunnah ini, tetap iman kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuma tidak mengalami kesempurnaan. Enggak sempurna sakitu-kitu gitu. Nah, makanya orang mukmin yang mukminan haqqo, orang yang beriman hebat imannya, mau meningkatkan kesadaran dalam berimannya, itu tidak suka membedakan antara yang wajib dan yang sunnah dalam mengamalkannya. Meskipun secara ilmu mereka paham apa itu wajib, apa itu sunnah. Ya. Nah, berbeda dengan definisi dari sisi ulama fikih.
Ya, sedikit kita tambahkan wawasannya. Wajib adalah kalau menurut ulama fikih ya, adalah amalan yang jika kita kerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak kita kerjakan mendapatkan dosa. Kalau sunnah ya, amalan yang jika kita kerjakan ya, kita mendapatkan pahala, kalau tidak kita kerjakan tidak menjadi dosa. Ya, itu perbedaannya. Tapi kalau ulama hadis lain lagi ya definisinya. Kalau yang wajib itu, yang wajib dengan yang sunnah, sunnah itu kan sunnah ini adalah sebuah perkataan ataupun perbuatan Nabi Muhammad SAW disebut sunnah. Nah, itu tidak ada kaitan dengan ini. Sunnah. Baik. Ini namanya wa amilu as-solihat. Yang kedua, tadabbur ayat Al-Qur'an illal ladzina amanu wa amilus solihat. Dilihat selain bentuknya plural ya, Allah sebutkan 2 kalimat dalam 50 ayat Al-Qur'an ya. Setelah kalimat illal ladzina amanu ya, perintah untuk beriman, berarti iman gitu, al-iman. Wa amilus solihat diiringi dengan kalimat amal soleh ya. Amal as-solih. Ini ada kurang lebih 50 ayat kalimat iman dalam Al-Quran diikuti dengan amal soleh. Ada yang utuh kalimatnya iman dan amal soleh seperti dalam ayat ini atau dalam surat Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat ya. Ada juga sebagiannya disebutkan amal solehnya seperti dalam surat Al-Baqarah misalkan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Ayat selanjutnya menjelaskan alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, setelah itu disebutkan amal spesial dan amal yang paling mendasar yang menjadikan amal-amal yang lain diterima. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, di situ alladzina yu'minuna bil ghaib iman. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun amal saleh. Nah, ini maknanya ya, untuk menjawab kesalahan sebagian orang yang memahami kalau iblis juga beriman. Iya, tapi imannya iblis itu tidak ada amal solehnya. Hanya iman saja, hanya percaya kalau Allah itu iya penciptanya. Tapi ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh, berupa suruh menghormat sujud kepada Adam, dia tidak mau. Padahal itu perintah Allah berupa amal soleh. Makanya 500 tahun imannya iblis itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebatas meyakini kalau Allah itu adalah penciptanya tapi tidak mau melaksanakan perintah Allah berupa sujud kepada Adam. Makanya dalam Al-Qur'an iman yang benar itu yang selalu membuahkan amal soleh. Kamu iman gak kepada Allah? Iya Ustaz, saya iman. Tuhan saya Allah. Ayalah sholat, ayo orang sholat, mual wakah sholat mas. Nah, itu sama dengan IBLIS, iblis. Ya. Iblis juga beriman kepada Allah, tapi suruh beramal soleh dia tidak mau. Nah, padahal iman yang benar selalu diikuti dengan amal soleh. Nah, ini ada 50 ayat. Ini namanya tuntutan. Kalau sudah seperti ini, dia benar-benar beriman, kemudian dibuktikan dengan amal soleh, apapun perintahnya yang wajib, yang sunnah dia kerjakan, apalagi yang wajib dia kerjakan. Kemudian dia berdoa kepada Allah, dan doa juga bagian dari ibadah. Minta apa? Istiqomah. Dia istiqomah konsisten dengan keimanannya sampai dipisahkan ruh dari jasadnya dalam keadaan dia konsisten di atas amal soleh. Barulah ayat selanjutnya itu terjadi bagi dirinya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Kemudian setelah itu lahum ajrun ghairu mamnun. Senada dengan surat At-Tin sama.
ya. Maka bagi mereka yang benar beriman dan beramal saleh, yang sunnah, yang wajib dia kerjakan, kemudian dia berdoa kepada Allah konsisten, Allah berikan kekuatan imannya istiqomah sampai mati. Maka ketika itu Allah kasih penghormatan kepadanya. Nah, ghairu mamnun bagi mereka akan mendapatkan pahala yang tak terbatas. Akhirnya artinya pahalanya terus mengalir, ya, sampai dia matinya pahalanya mengalir, royaltinya mengalir. Kalimat ghairu mamnun itu seperti di dalam surat 11. Surat 11 itu surat apa? Hud ayat 108. Ya. Coba kita lihat. Ada kalimat ata'an ghairu majdud. Ya. Imam As-Sa'di mengatakan, mengomentari surat 11 ayat 108. Ya. Imam As-Sa'di, ulama tafsir. Ghairu mamnunin bermakna ghairu mangkusin atau an ghairu majdud. Pahala itu sebuah pemberian yang sangat agung dari Allah, ghairu majdud, yang tanpa batas. Ghairu mamnun ghairu majdud. Dalam tafsir As-Sadi dikutip juga oleh Ibnu Katsir, Imam As-Sadi mengatakan ghairu mamnun ghairu mangkus, sedikit pun tidak berkurang pahalanya, ya, tidak berkurang. Justru yang ada adalah mengalir pahalanya, ya. Seperti dalam hadis juga dikatakan idza mata al insanu, ada dalam riwayat yang lain idza mata ibnu Adam. Manusia kalau sudah meninggal, ingkoto amaluhu illa min salas, seluruh amalnya itu terputus kecuali 3. Sodakotin jariyah, sedekah yang terus mengalir. Orangnya sudah meninggal, tapi royaltinya terus mengalir sampai ke kuburannya. Kemudian wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Orangnya sudah tidak ada, tapi ilmunya didengar, kemudian dikaji, kemudian dijadikan pedoman dalam kehidupan orang-orang yang pernah belajar kepadanya. Itu royaltinya terus mengalir. Dan yang ketiga adalah wa waladin salihin yad'u lahu. Anak ini menjadi dewasa, paham tentang akhirat, paham mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu karena perjuangan kepedihan ibu bapanya dalam menjaga, mendidik dan mendewasakan dia dengan ilmu agama. Maka ketika meninggal, ya, dia akan terus mendapatkan royalti dari hasil didikan anaknya. Setiap saat mendoakan anaknya untuk orang tuanya. Makanya Imam Nawawi mengatakan dia mendapatkan dua royalti. Satu royalti dari sabarnya dia mendidik anak itu sampai paham siapa Robnya, paham tentang akhiratnya. Kemudian yang kedua setelah meninggal itu dia juga mendapatkan pahala karena doa anaknya. Jamaah rahimakumullah, itu namanya ghairu mamnun atau ghairu majdud. Dalam surat At-Tin juga sama. Coba, pada hafal kan surat At-Tin, masa anda hafal? Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Hati-hati jangan loncat ke surat Al-Asr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Ya, itulah nikmatnya menjadi orang mukmin. Dia berjuang mempertahankan imannya, meningkatkan kualitas hubungannya dengan Allah, kemudian dia berdoa istiqomah konsisten di atas keimanannya, dan ketika meninggalnya mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudah, akhirnya Allah kasih pahala ghairu mamnun, ghairu majdud, ya, ghairu mangkus, tidak berkurang pahalanya. Jamaah rahimakumullah, terakhir dilihat pada surat An-Nahl ayat yang ke-69 apa 96 97. Coba kita lihat dulu ya. An-Nahl surat ke-16.
Taib, ayat yang ke-97. Nah, 96 97. Ma'indakum yanfadu, apa saja yang ada di sisi kalian, ya, rumah, kendaraan dan sebagainya, yanfadu, itu akan sirna, hilang, ya. Wa ma'indallahi baq, dan apa saja yang ada di sisi Allah itu akan menetap. Nah, itulah yang disebut dengan pahala. Amal soleh itu menetap di sisi Allah, kemudian melahirkan efek positif yang disebut pahala. Wala najziyanna, perhatikan di situ Allah menggunakan lam taukid dan nun taukid sakilah. Wala najziyanna, pakai continuous tense ya, fil mudhari, najziyanna dari jaza. Maka maknanya wala najziyanna, dan benar-benar pasti tidak diragukan lagi kami akan terus memberikan pahala. Kepada siapa? Alladzina, kepada orang-orang. Orang yang mana? Sabaru, yang mereka benar-benar telah sabar. Memberikan balasan apa? Ajrohum, pahala mereka. Pahala yang mana? Kenapa diberikan pahala? Bi ahsani ma kanu ya'malun. Baknya bak sababiyah itu. Bisa babi ahsani, begitu kalau diebrehkan, ya, dijentrekan. Bi ahsani, baknya bak sababiyah. Kenapa mendapatkan pahala? Ya, Allah berikan imbalan dikarenakan amal soleh yang terbaik yang telah mereka kerjakan. Dipertegas lagi pada ayat 97-nya. Man amila, man siapa saja amila, yang telah beramal soliha, amal yang soleh. Min dzakarin, baik laki-laki, au unsa, ataupun perempuan. Tapi ketika beramal solehnya itu wahuwa mu'minun, dia beramal solehnya karena iman kepada Allah, bukan karena yang lain. Falanuhyiyannahu, maka sungguh pasti kami akan berikan kehidupan kepadanya. Kehidupan yang bagaimana? Hayatan thayyibah, ya, kehidupan yang baik, ya, surga. Wala najziyannahum, dan sungguh kami akan berikan balasan kepadanya, ajrohum, balasan mereka. Kenapa? Bi ahsani ma kanu ya'malun, disebabkan amal yang terbaik yang mereka kerjakan. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kita katakan selesai surat Al-Insyiqaq, ya. Selanjutnya kita masuk nanti pada ayat surat Al-Mutaffifin, ya. Ini lebih dahsyat lagi, ya. Nanti kita mendapatkan gambaran seperti apa yang disebut dengan orang-orang yang curang. Biasanya kalau sudah selesai satu surat berarti tinggal apa itu? Ujian. Di rumah saja suami istri, ya, nanti saling tanya jawab, ya. Barakallahu fiikum. Yang benar dari Allah, yang keliru dari diri saya sendiri. Semoga Allah SWT mengampuni dosa kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.